Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Anda sulit untuk menjalin hubungan dengan orang lain? Hal ini bukanlah dikarenakan dengan kepribadian Anda, tetapi lebih mendalam dari itu. Adalah hal yang umum bagi jiwa yang terpilih untuk mengalami kesendirian dan kesulitan dalam menjalin hubungan. Kesendirian ini bukanlah kejadian acak, melainkan berasal dari keunikan dan cahaya mereka. Jiwa yang terpilih memiliki energi khas yang membedakan mereka dari orang lain. Energi ini, meskipun kuat dan membangkitkan semangat, bisa menciptakan jarak antara mereka dan orang-orang yang tidak berada pada frekuensi yang sama. Jiwa yang terpilih secara alami menjauhkan diri dari mereka yang tidak bisa menyamakan getarannya. Keaslian mereka bertindak sebagai penyaring, sehingga hanya orang-orang yang benar-benar sejalan dengan diri mereka yang bisa mendekat. Proses penyaringan ini sering membuat jiwa yang terpilih merasa sendirian, karena hanya sedikit individu yang benar-benar bisa terhubung dengan mereka. Bukan berarti mereka tidak menginginkan hubungan atau persahabatan. Tantangannya terletak pada kesulitan untuk menemukan orang-orang yang benar-benar memahami dan menerima mereka. Keunikan jiwa yang terpilih bisa membuat orang lain merasa terintimidasi. Ketika orang lain bertemu dengan seseorang yang sangat menonjol, mereka mungkin merasa tidak yakin atau tidak nyaman. Reaksi ini dapat menyebabkan jiwa yang terpilih menjadi disalahpahami atau bahkan dikucilkan. Penting untuk memahami bahwa kesendirian ini bukanlah cerminan dari nilai atau keinginan mereka, melainkan menunjukkan jalan mereka yang unik, dan standar tinggi yang mereka pertahankan dalam hubungan mereka. Namun, itu hanyalah permukaannya saja. Ada alasan utama yang mungkin belum Anda ketahui, simak terus video ini. Alasan pertama, kebangkitan spiritual. Salah satu alasan utama kesendirian jiwa yang terpilih adalah kebangkitan spiritual mereka. Proses transformasi ini sering disertai dengan rasa isolasi yang mendalam. Berbeda dengan keputusan sadar untuk sendirian, kesendirian ini biasanya dipandu oleh kekuatan yang lebih tinggi. Selama kebangkitan spiritual, jiwa yang terpilih mengalami perubahan mendalam yang dapat membuatnya sulit untuk menjalin atau mempertahankan hubungan. Ketika jiwa yang terpilih bangkit secara spiritual, persepsi mereka tentang dunia dan diri mereka sendiri berubah secara drastis. Mereka menjadi lebih sadar akan hakikat diri mereka yang sebenarnya, dan makna kehidupan yang lebih mendalam. Kesadaran yang meningkat ini seringkali membedakan mereka dari orang-orang yang belum mengalami transformasi yang sama. Perbedaan pemahaman dan pengalaman ini dapat menciptakan jarak antara jiwa yang terpilih dan orang-orang di sekitarnya, yang menyebabkan perasaan kesepian dan keterasingan. Alasan kedua, ketidakseimbangan energi dalam hubungan. Kebangkitan spiritual bisa sangat intens dan menguras energi, membutuhkan banyak kerja batin dan refleksi yang signifikan. Proses ini memerlukan kesendirian, karena kesendirian dapat membuat jiwa yang terpilih untuk fokus pada pertumbuhan spiritualnya tanpa gangguan. Selama masa ini, mereka mungkin merasa sulit untuk berhubungan dengan orang-orang yang tidak memiliki pengalaman atau pemahaman yang sama. Kebutuhan untuk introspeksi dan pertumbuhan pribadi menjadi prioritas daripada interaksi sosial, yang semakin berkontribusi pada isolasi mereka. Jiwa yang terpilih memiliki energi unik yang dapat mempengaruhi hubungan mereka secara signifikan. Energi khas ini sering menarik banyak orang kepadanya, tertarik oleh cahaya dan keaslian mereka. Namun, daya tarik ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan. Menemukan pasangan yang dapat membalas energi mereka, dan mempertahankan hubungan yang seimbang menjadi tantangan yang besar bagi jiwa yang terpilih. Energi unik jiwa yang terpilih adalah berkah dan sekaligus beban. Di satu sisi, hal ini memungkinkan mereka untuk bersinar terang dan mempengaruhi orang-orang di sekitar mereka secara positif. Di sisi lain, hal ini membuat mereka berbeda, menciptakan dinamika di mana energi mereka seringkali lebih besar daripada pasangan atau teman mereka. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan,
karena jiwa yang terpilih mungkin merasa telah memberi lebih dari yang mereka terima. Dalam banyak kasus, orang-orang tertarik pada energi jiwa yang terpilih untuk alasan yang salah. Mereka mungkin tertarik pada cahaya dan positivitas, tanpa mampu memberikan kontribusi yang setara dalam hubungan tersebut. Dinamika sepihak ini dapat membuat jiwa yang terpilih merasa kelelahan dan tidak puas. Ini bukan hanya tentang memiliki pasangan atau teman, ini tentang memiliki seseorang yang dapat menyamakan energi dan mendukung perjalanan mereka. Tantangan untuk menemukan hubungan yang seimbang diperburuk oleh standar tinggi yang sering dijunjung oleh jiwa yang terpilih. Mereka mencari hubungan yang mendalam dan bermakna, yang selaras dengan jati diri dan jalan spiritual mereka. Hubungan yang dangkal atau tidak seimbang tidak memuaskan mereka, karena mereka mendambakan keaslian dan pertumbuhan bersama. Kebutuhan akan hubungan yang mendalam ini dapat membuatnya sulit untuk menemukan pasangan atau teman yang benar-benar dapat terhubung dengan mereka di semua tingkatan. Menunggu hubungan yang seimbang adalah sangatlah penting untuk kesejahteraan jiwa yang terpilih. Menjalin hubungan yang tidak seimbang dapat menyebabkan kelelahan emosional dan menghambat kemajuan spiritual mereka. Penting bagi jiwa yang terpilih untuk mengenali nilai energi mereka dan menunggu hubungan yang dapat menawarkan timbal balik yang nyata. Kesabaran ini memastikan bahwa ketika mereka menjalin hubungan, hubungan tersebut bersifat mendukung, memelihara, dan selaras dengan perjalanan mereka. Alasan ketiga, menguras energi. Menghabiskan waktu dengan banyak teman dapat menguras energi bagi jiwa yang terpilih karena sensitivitas mereka yang tinggi. Energi mereka yang unik membuat mereka lebih rentan terhadap pengaruh dan getaran dari orang-orang di sekitarnya, di mana bisa menguras energi secara fisik dan emosional. Sensitivitas terhadap energi ini adalah pedang bermata dua. Meskipun memungkinkan jiwa yang terpilih untuk memahami dan terhubung dengan orang lain secara mendalam, hal ini juga berarti mereka dapat dengan mudah menyerap energi negatif atau tidak harmonis dari lingkungan mereka. Sensitivitas yang meningkat berarti jiwa yang terpilih sangat menyadari emosi dan energi orang-orang di sekitar mereka dalam situasi sosial. Hal ini dapat menyebabkan arus energi yang berlebihan, baik positif maupun negatif. Meskipun interaksi tersebut menyenangkan, jumlah energi yang dipertukarkan bisa membebani mereka. Akibatnya, jiwa yang terpilih akan merasa kelelahan setelah pertemuan sosial, dan membutuhkan waktu yang lama untuk kesendirian untuk mengisi ulang dan memulihkan energi mereka. Pengurasan energi ini bukan hanya tentang jumlah interaksi, tetapi juga kualitasnya. Energi negatif atau konflik dari orang lain dapat memberikan dampak yang besar pada jiwa yang terpilih. Mereka bisa dengan mudah menangkap ketegangan, emosi yang tidak diungkapkan, dan bahkan suasana umum sebuah ruangan. Serangan terus-menerus ini dapat menyebabkan kelelahan emosional, membuatnya sulit untuk mempertahankan keseimbangan energi mereka sendiri. Selain itu, jiwa yang terpilih seringkali memiliki kecenderungan alami untuk membantu dan menyembuhkan orang-orang di sekitar mereka. Kualitas empati ini dapat membuat mereka memberikan energi mereka untuk mendukung orang lain, bahkan terkadang sampai merugikan diri mereka sendiri. Meskipun kepedulian mereka adalah sebuah kekuatan, itu juga berarti mereka perlu berhati-hati agar tidak terlalu memaksakan diri. Berada di lingkungan dengan banyak orang dapat memperburuk efek ini, menyebabkan pengurasan energi yang signifikan. Alasan keempat, getaran yang tinggi. Jiwa yang terpilih berbeda dengan orang lain karena keunikan dan getaran mereka yang tinggi, sehingga membuat orang lain sulit untuk menjalin hubungan dengannya. Keunikan ini menjadi pedang bermata dua. Meskipun hal ini menonjolkan kualitas dan tujuan mereka yang luar biasa, tetapi hal ini juga mengisolasi mereka dari orang-orang yang mungkin tidak memahami atau tidak selaras dengan energi mereka. Menjadi berbeda di dunia yang seringkali menghargai keseragaman dapat menjadi alasan kesendiriannya. Jiwa yang terpilih cenderung berpikir, merasa, dan bertindak dengan cara yang berbeda dari norma-norma masyarakat.
Perspektif mereka biasanya dibentuk oleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dimensi spiritual kehidupan, di mana hal ini sulit dipahami oleh orang lain. Perbedaan ini dapat menyebabkan perasaan disalahpahami atau tidak dihargai, dan semakin berkontribusi dalam isolasi mereka. Bagi jiwa yang terpilih, kesendirian bukanlah kekurangan teman, melainkan persiapan dari yang ilahi untuk sesuatu yang lebih besar. Kesendirian ini adalah fase yang penting untuk menguatkan kesabaran, penyembuhan, dan penyelarasan dengan esensi diri yang sebenarnya. Daripada melihat kesendirian sebagai beban, jiwa yang terpilih menganggapnya sebagai periode pertumbuhan pribadi dan kekayaan spiritual yang mendalam. Salah satu manfaat utama dari kesendirian adalah kesempatan untuk menjalin hubungan spiritual yang lebih mendalam. Dalam momen-momen tenang kesendirian, jiwa yang terpilih dapat terhubung lebih intim dengan diri mereka yang lebih tinggi dan alam spiritual yang lebih besar. Waktu tanpa gangguan ini memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi spiritualitas mereka, mendapatkan wawasan, dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan kekuatan yang lebih tinggi, tanpa gangguan dari interaksi sosial sehari-hari. Mereka dapat fokus pada praktik spiritual seperti meditasi, doa, atau kontemplasi, di mana akan menumbuhkan kedamaian dan kejernihan batin. Kesendirian memungkinkan jiwa yang terpilih untuk lebih dekat dengan esensi diri mereka yang sebenarnya. Dalam kesendirian, mereka dapat menghilangkan pengaruh eksternal dan harapan masyarakat, menemukan siapa diri mereka yang sebenarnya, dan apa yang benar-benar mereka hargai. Penyelarasan dengan diri yang otentik ini membantu mereka membuat keputusan yang selaras dengan jalan spiritual dan pertumbuhan pribadi mereka. Alasan kelima, hubungan dengan kekuatan yang lebih tinggi. Jiwa yang terpilih seringkali merasa terisolasi untuk mempertahankan hubungan yang lebih kuat dengan kekuatan yang lebih tinggi. Isolasi ini bukanlah kebetulan, melainkan fase yang disengaja untuk memperdalam perjalanan spiritual mereka. Kesendirian ini memungkinkan jiwa yang terpilih untuk fokus sepenuhnya pada perkembangan spiritual, dan mempertahankan hubungan yang jelas dan tidak menghalangi kekuatan yang lebih tinggi. Dalam keheningan kesendirian, jiwa yang terpilih dapat mendengar pesan dan petunjuk halus dari kekuatan yang lebih tinggi dengan lebih jelas. Kehidupan sehari-hari yang penuh dengan gangguan dan kebisingan, bisa mengaburkan persepsi spiritual mereka. Dengan kesendirian, mereka menciptakan lingkungan yang damai, di mana pesan ilahi ini dapat diterima tanpa gangguan. Komunikasi langsung ini sangat penting untuk pertumbuhan spiritual dan pemahaman mereka tentang tujuan hidup. Jalan yang dilalui jiwa yang terpilih seringkali dipenuhi dengan tantangan dan tanggung jawab unik, yang memerlukan konsentrasi dan dedikasi yang intens. Dalam interaksi sosial dan hubungan, meskipun memuaskan, kadang-kadang bisa mengalihkan perhatian mereka dari tugas spiritualnya. Kesendirian ini memastikan bahwa jiwa yang terpilih dapat mengabdikan waktu dan energi mereka untuk panggilan yang lebih tinggi tanpa gangguan eksternal. Hubungan dengan kekuatan yang lebih tinggi selama isolasi juga berfungsi sebagai sumber kekuatan dan dukungan. Jiwa yang terpilih dapat menarik energi ilahi ini untuk mengatasi kesulitan yang mereka hadapi. Rasa dipandu dan dilindungi oleh kekuatan yang lebih tinggi memberikan keyakinan dan dorongan, membantu mereka tetap tangguh dan berkomitmen pada jalan mereka. Dan sekarang aspek terpenting dari isolasi Anda adalah kebutuhan untuk penyembuhan batin. Jika alam semesta mengisolasi Anda, mungkin saatnya untuk berhenti sejenak, dan menyembuhkan luka-luka dan trauma masa lalu. Luka-luka ini bisa menghambat pembentukan hubungan yang bermakna, sehingga menjadikan kesendirian sebagai fase yang diperlukan untuk introspeksi dan pemulihan. Bagi jiwa yang terpilih, periode isolasi ini sangat penting untuk mengatasi dan menyembuhkan masalah yang mendalam, memungkinkan mereka muncul lebih kuat dan lebih seimbang. Jiwa yang terpilih seringkali membawa bekas luka emosional dan psikologis dari masa lalu mereka. Luka-luka ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti pengalaman masa kecil, hubungan masa lalu,
atau bahkan trauma generasi. Masalah yang belum terselesaikan ini dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk terhubung dengan orang lain secara sehat dan memuaskan. Kesendirian memberikan ruang yang diperlukan untuk menghadapi dan menyembuhkan luka-luka ini tanpa kerumitan untuk mempertahankan hubungan. Sekian untuk video kali ini. Selama periode kesendirian ini, jiwa yang terpilih dapat melakukan refleksi diri yang mendalam, mengeksplorasi emosi, pikiran, dan perilaku mereka untuk memahami penyebab utama rasa sakit mereka. Terima kasih sudah menonton.